Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam bagi semua mahasiswa yang ada mahasiswa yang ada dimanapun. Sekarang kita akan masuk pada perencanaan dan pembebanan BOP tarif tunggal. Nah, seperti yang sudah kalian pahami bahwa BOP adalah salah satu dari komponen biaya produksi yang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan BBB dan BTKL. Ada dua karakteristik yang dimiliki oleh BOP. Yang pertama adalah sebagian besar komponen BOP atau elemen BOP adalah biaya yang bersifat tidak langsung. Ingat bahwa definisi biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang sudah jadi atau pada objek biayanya. Nah, ini sebagian besar elemen BOP adalah biaya yang sifatnya tidak langsung. Kemudian BOP sendiri memiliki beberapa jenis biaya yang perilakunya berbeda-beda. Ada yang tetap, contohnya depresiasi gedung, bangunan pabrik, depresiasi mesin pabrik. Ada yang variabel, misalnya biaya bahan bakar, ya. Bahkan ada yang semi variabel, misalnya biaya listrik pabrik. Nah, karakteristik yang seperti ini membuat pembebanan BOP lebih sulit dibanding dengan pembebanan BBB dan BTKL. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan dalam pembebanan BOP seperti ini, muncullah beberapa metode untuk membebankan BOP. Kita akan belajar yang pertama, yaitu dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Nah, tarif ini ada yang tarif tunggal, ada tarif departementalisasi, dan ada tarif aktivitas. Kita akan mulai terlebih dahulu dari yang tarif tunggal. Nah, gunanya apa pembebanan BOP dengan menggunakan tarif? Ada 4 ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Kemudian, kalau kita akan membebankan BOP pada produk dengan menggunakan tarif, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Faktor yang pertama, kita mau menggunakan dasar pembebanan yang mana? Ada 6 pilihan ya. Yang pertama adalah satuan produksi, yang kedua BBB, yang ketiga BTKL, yang keempat JKL, yang kelima jam mesin, dan yang keenam adalah transaksi atau aktivitas. Pemilihan dasar pembebanan BOP harus memperhatikan karakteristik dari perusahaan masing-masing. Jadi kalau perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja langsung, kita bisa pilih dasar pembebanan C atau D. Tapi kalau perusahaan lebih banyak menggunakan mesin, kita bisa pilih dasar pembebanan yang E. Perhatikan lagi bahwa tarif yang akan kita hitung kalau menggunakan masing-masing dasar pembebanan ini, ada yang satuannya rupiah, ada yang satuannya persen. Kalian bisa melihat di buku atau di handout saya. Faktor yang kedua adalah tingkat aktivitas atau dasar kapasitas. Kita mau menentukan tarif ini mendasarkan pada kapasitas yang mana? Kapasitas yang pertama adalah kapasitas teoritis atau ideal. Kenapa disebut teoritis atau ideal? Karena kalau kita hitung atau kita ukur dengan persen, kapasitas teoritis atau ideal itu adalah 100%. Ya, artinya di kapasitas ini adalah kapasitas yang tidak memperhitungkan hambatan apapun. Asumsinya semua berjalan sempurna, ya. Sebaliknya, kalau kita memilih yang kedua, kapasitas praktis, ini artinya bahwa kita memperhitungkan hambatan yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya apa? Contohnya cuti. Ya, kemudian misalnya kerusakan mesinnya harus diperbaiki dulu. Kemudian ada libur kerja, ya. Kemudian ada proses menunggu bahan. Nah, itu adalah hambatan yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kapasitas praktis ini kalau kita konversi di dalam persen, besarnya adalah antara 75% sampai dengan 85%. Artinya cadangan untuk hambatan yang tidak bisa dihindarkan sebesar 15 sampai 25%. Ya. Kemudian yang C, ini kapasitas sesungguhnya diharapkan. Nah, kalau kapasitas sesungguhnya diharapkan, ini mendasarkan pada pencapaian terbaik di periode sebelumnya, sehingga biasanya ini akan berfluktuasi ya karena melihat best achievement-nya. Dan yang D, ini yang banyak digunakan di dalam praktek adalah kapasitas normal. Kapasitas normal itu adalah rata-rata kapasitas di dalam jangka panjang.
Ya, ini yang namanya kapasitas. Jadi misalnya kalau dalam satu perusahaan setahun itu bisa bekerja, kalau misalnya kapasitasnya, ya kapasitas teoritisnya ya, itu kita ukur dengan jam kerja langsung. Misalnya dalam 1 tahun itu ada 1000 jam kerja langsung. Itu asumsinya berarti tidak ada hambatan apapun, itu karyawan bisa bekerja sebanyak 1000 jam kerja langsung. Tetapi kalau kita hitung kapasitas praktisnya berarti antara 750 sampai dengan 850 jam. Ya, begitu ya. Yang ketiga adalah metodenya, mau kita pilih tunggal, departementalisasi atau activity atau aktivitas. Dan yang keempat elemen BOP yang perhitungkan. Apakah kita menggunakan absorption atau full costing atau kita menggunakan yang B, variable atau direct costing. Apa sih perbedaan keduanya? Kalau kita menggunakan absorption costing, tarif BOP tetap akan kita hitung. Tapi kalau kita menggunakan variable costing, tarif BOP tetap tidak akan kita hitung. Yang kita hitung hanya tarif BOP variabel. Begitu ya. Ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam penentuan tarif BOP. Nah, langkah-langkahnya bagaimana kalau kita akan menentukan tarif BOP? Yang pertama, tentukan dulu kapasitasnya. Kita mau pilih kapasitas yang mana? Ingat bahwa kapasitas teoritis atau ideal tidak pernah dipakai ya, karena itu asumsinya perfeksionis ya, 100%. Nah, biasanya banyak dipakai adalah kapasitas normal. Pilih dulu kapasitasnya dan pilih juga dasar pembebanannya. Kemudian langkah yang kedua kita menyusun anggaran pada kapasitas yang sudah kita pilih. Barulah yang ketiga kita menentukan tarif BOP. Nah, misalnya ya, sebagai contoh ini anggaran BOP Rp300.000. Kemudian dasar pembeban yang kita pilih adalah jam mesin ya. Kapasitasnya kapasitas normal yaitu Rp20.000. Ada komponen BOP tetap Rp125.000 dan variabelnya Rp175.000. Perinciannya bisa kita lihat di sini ya, komponen BOP-nya ada tetap, ada variabel, dan ada total. Oke, kita tentukan dulu tarifnya ya. Tarif total BOP akan kita hitung dari total BOP Rp300.000 dibagi dasar pembebanan tadi, 20.000 jam mesin. Akan kita dapatkan Rp15 per jam. Kita pecah menjadi tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Ya, kita bagi masing-masing, akan kita dapatkan tarif BOP tetapnya Rp6,25 per jam dan tarif BOP variabel Rp8,75 per jam. Nah, kalau kita sudah menghitung tarif, langkah selanjutnya adalah akuntansinya bagaimana, jurnalnya bagaimana. Ada 4 prosedur secara umum ya, 5 kalau di handout saya. Yang pertama mencatat BOP sesungguhnya. Yang kedua, membebankan BOP pada produk. Yang ketiga, menutup atau penutupan BOP. Dan yang keempat serta kelima, perhitungan dan penutupan selisih BOP. Kita lihat sekarang pengumpulan BOP sesungguhnya. Seandainya BOP yang sesungguhnya terjadi di perusahaan adalah Rp292.000 dan digunakan untuk membayar ya, komponennya ada listrik, kemudian ada komponen depresiasi gaji supervisor dan BBB, maka jurnal yang akan kita buat adalah BOP sesungguhnya di debit, kreditnya biaya-biaya yang terjadi. Itu prosedur akuntansi yang pertama. Yang kedua, kita akan membebankan BOP ke setiap pesanan atau produk. BOP yang dibebankan dihitung dengan cara bagaimana? Dengan mengalihkan tarif BOP, ya, tarif BOP yang sudah kita hitung tadi Rp15, kita kalikan dengan kapasitas sesungguhnya terjadi. Seandainya di dalam soal ini kapasitas sesungguhnya terjadi adalah 18.900, maka besarnya BOP dibebankan adalah 283.500. Jurnalnya BDP BOP pada BOP dibebankan. Nah, BOP sesungguhnya tadi sebanyak 292.000. BOP dibebankan 283.500. Berarti ada perbedaan atau ada selisih. Nah, selisih ini harus kita catat. Dalam contoh ini BOP dibebankan lebih rendah dari BOP sesungguhnya.
Maka selisih BOP yang terjadi kita sebut dengan selisih under applied atau selisih kurang dan kita bukukan di sisi debit. Ya, ada dua kemungkinan ya, akan ada selisih under applied, selisih kurang atau selisih tidak menguntungkan, atau selisih lebih, ya, over applied. Nah, kalau over applied dibukukannya di sisi mana? Di sisi kredit. Ya. Nah, pada akhir periode selisih ini harus kita tutup kalau jumlahnya tidak signifikan. Menutupnya adalah dengan membuat jurnal. Dalam contoh saya tadi atau di dalam handout saya ini, selisih BOP yang terjadi adalah under applied. Tadi dibukukan di sisi debit. Sehingga kalau mau kita tutup akan kita pindah ke sisi kredit. Karena tujuan jurnal penutup itu adalah membuat nol sebuah akun. Ya, ini jurnalnya. Seandainya yang terjadi selisih lebih bagaimana? Tinggal kita balik ya jurnalnya ya. Itu kalau selisihnya tidak signifikan. Bagaimana kalau selisihnya signifikan? Kalau selisih signifikan misalnya dalam contoh ini perusahaan spender ya, selisihnya 4 juta rupiah under applied ya, atau saldonya debit. Nah ini akan kita bagi. Kalau signifikan selisihnya harus kita bagi kemana? Ke persediaan barang dalam proses, produk jadi, dan ke HPP. Caranya bagaimana? Tinggal kita bagi secara proporsional. Kita lihat saldo persediaan barang dalam proses 25 juta, produk jadi 45 juta, HPP 180 juta. Ini kita bagi ya, kita tambahkan totalnya 250 juta. Kemudian kita hitung ya proporsinya ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan selisihnya, akan ketemu alokasi selisih. Ini 25 per 250 ini dari 25 juta bagi 250 juta ya. 45 per 250 berarti 45 juta per 250 juta. Jurnalnya bagaimana? Nah, jurnalnya bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian ada dua pendapat, alokasinya berdasarkan total saldo atau hanya berdasar BOP dibebankan. Sama caranya, kalau berdasar BOP dibebankan berarti fokus kita hanya pada saldo BOP-nya. Ya, cara mengalokasikannya gimana? Sama ya, proporsional. 5 per 100 ini dari 5 dibagi 100 juta. Ya, nah seandainya yang terjadi adalah selisih lebih atau over applied, maka jurnalnya tinggal dibalik. Begitu ya materi tentang BOP tarif tunggal. Semoga kalian memahami. Terima kasih.